Halo teman-teman, selamat datang kembali di Hobi Teknik Channel. Di video kali ini saya akan coba memperbaiki UPS. UPS ini pada saat terhubung ke listrik PLN bisa berfungsi dengan normal. Tapi pada saat listrik PLN padam, UPS-nya juga ikut padam. UPS ini tidak bisa membackup daya listrik pada saat listrik PLN padam. Jadi komputer yang terhubung ke UPS-nya langsung mati. Seri UPS-nya adalah ICA CE600. Pertama-tama kita buka semua bautnya. Di sebelah kanan casing ada 3 buah baut. Di bagian belakang ada 2 buah baut. Dan di sebelah kiri casing ada 3 buah baut. Kita coba tes dulu untuk melihat kerusakan UPS-nya. Hubungkan steker UPS ke stop kontak, lalu nyalakan UPS-nya. Di sini terlihat lampu indikator warna oranye dan merah, keduanya menyala. Lampu indikator hijau berarti UPS menggunakan listrik PLN sebagai sumber listriknya. Lampu indikator oranye berarti UPS menggunakan aki sebagai sumber listriknya. Lampu indikator merah berarti aki UPS rusak dan perlu diganti. Saat steker UPS dicabut, UPS langsung padam. Karena lampu indikator warna merahnya menyala, maka aki UPS ini rusak dan harus diganti. Lepas semua bautnya dengan obeng plus. Angkat casing penutup UPS-nya. Lepas kabel hitam dan merah yang menuju ke aki. Ukur tegangan aki dengan multimeter. Di sini tegangan aki terbaca 10,91 volt dan tegangannya ini drop ya teman-teman. Kita coba tes dengan aki tester analog. Pasang jepit buaya hitam ke negatif aki dan prop merah tempelkan ke positif aki. Terlihat jarum pada tester hanya bergerak sedikit saja. Berarti aki ini memang rusak. Kita akan lepas dan ganti aki UPS-nya. Lepas 2 baut kabel trafo yang terpasang ke heatsink MOSFET. Lalu lepas 2 baut di bagian atas PCB UPS. Lepas 2 konektor yang menghubungkan PCB dengan panel on-off UPS. Lepas 3 buah klip plastik pengunci PCB dengan menggunakan tang lancip. Lepas 2 baut penahan aki yang ada di bagian bawah UPS.
geser sedikit PCB-nya agar aki bisa kita keluarkan dari UPS. Ambil aki pengganti untuk UPS-nya. Kita ukur dengan multimeter untuk tegangan akinya. Terbaca 12,46 volt. Selanjutnya kita tes dengan aki tester analog. Di sini jarum tester terlihat bergerak, artinya aki masih dalam kondisi bagus. Selanjutnya kita pasang aki pada UPS, lalu pasang penahan aki dan dua bautnya di bagian bawah UPS. Pasang kembali 3 klip plastik pengunci PCB. Lalu pasang 2 baut pada kabel trafo ke heatsink MOSFET. Pastikan bautnya terpasang dengan kencang. Pasang kabel hitam dan kabel merah ke aki. Lalu pasang 2 konektor dari panel on-off UPS ke PCB. Kita coba tes UPS-nya. Hubungkan steker UPS ke stop kontak, lalu nyalakan UPS-nya. Terlihat lampu indikator merah sudah tidak menyala, hanya lampu indikator oranye saja menyala sebentar, lalu beralih ke lampu indikator hijau. Sekarang kita coba cabut steker UPS-nya. Kita pasang kembali stekernya. UPS sudah bisa backup dan tidak ikut padam saat listrik PLN padam. Selanjutnya kita akan tes rangkaian charger UPS apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Caranya dengan melepas kabel merah yang menuju ke positif aki dan kabel hitam yang menuju ke negatif aki pada saat kondisi UPS masih menyala. Lalu hubungkan probe merah multimeter pada kabel merah dan probe hitam multimeter pada kabel hitam. Teman-teman harus hati-hati ya saat melakukan ini. Pada multimeter terbaca 13,35 volt.
Jadi rangkaian charger UPS ini berfungsi dengan baik. Kita matikan UPS-nya, lalu kita rakit kembali seperti semula. Pasang kembali kabel hitam dan merah ke aki, lalu pasang casing penutup UPS dan semua bautnya. Kita coba tes kembali UPS-nya. Pada saat steker dicabut, UPS tidak ikut padam dan bisa beralih ke aki. Saat steker dipasang kembali, UPS bisa beralih ke listrik PLN. Mantap teman-teman, kita sudah menyelesaikan perbaikan UPS-nya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Tekan belnya agar dapat notifikasi jika channel ini ada video baru. Sampai jumpa di video selanjutnya.